internasional. Yang pertama, dasar hukum dan pembentukan ICC. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court merupakan lembaga peradilan permanen pertama yang memiliki kewenangan untuk mengadili individu atas kejahatan-kejahatan paling serius menurut hukum internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Pembentukan ICC dilandaskan pada Rome Statute of the International Criminal Court atau Statuta Roma yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma, Italia, dan mulai berlaku secara resmi pada 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Statuta Roma menjadi dasar hukum utama keberadaan dan operasional ICC yang menetapkan struktur lembaga, kewenangan yurisdiksi, dan serta mekanisme hukum yang mengatur proses peradilan internasional terhadap pelaku kejahatan luar biasa tersebut. Layaknya ICC merupakan hasil dari evolusi panjang perkembangan hukum internasional setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum ICC terbentuk, dunia telah mengenal pengadilan ADHOC seperti International Military Tribunal di Nuremberg dan Tokyo, yang dibentuk untuk mengadili kejahatan perang pada masa Perang Dunia Kedua. Namun, kedua pengadilan tersebut bersifat sementara, hanya dibentuk untuk menangani kasus-kasus tertentu dalam konteks perang tersebut. Setelah itu, PBB melalui Dewan Keamanan juga sempat membentuk tribunal khusus seperti International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia tahun 1993 dan International Criminal Tribunal for Rwanda pada tahun 1994. Tribunal-tribunal ini menjadi cikal bakal bagi pembentukan lembaga peradilan permanen yang bersifat universal, yaitu ICC. Dalam kerangka hukum internasional, pembentukan ICC juga merupakan manifestasi dari prinsip rule of law di tingkat global. Keberadaannya menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan kepala negara sekalipun, yang berada di atas hukum. Pasal 1 Statuta Roma dengan tegas menyatakan bahwa ICC adalah lembaga peradilan permanen yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan internasional paling serius. Artinya, ICC bukanlah pengganti pengadilan nasional, tetapi merupakan pelengkap bagi sistem hukum nasional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 17 Statuta Roma. Prinsip komplementaris ini menjadi ciri khas ICC dan menjadi dasar filosofis bahwa tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum tetap berada pada negara, dan ICC hanya bertindak jadi jika sistem peradilan nasional gagal dan tidak mau menjalankan kewajibannya. Selain itu, legitimasi ICC juga berakar pada prinsip-prinsip yang diakui dalam Charter of the United Nations, khususnya mengenai tanggung jawab komunitas internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Meskipun ICC bukan badan di bawah PBB, hubungan kelembagaan antara keduanya diatur dalam Negotiated Relationship Agreement between the ICC and the United Nations tahun 2004. Dengan demikian, dasar hukum ICC tidak hanya bersumber pada Statuta Roma, tetapi juga erat dengan norma-norma hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional. Kedua, kedudukan dan struktur kelembagaan ICC dalam sistem hukum internasional. Dalam sistem hukum internasional, kedudukan ICC menempati posisi unik karena merupakan lembaga peradilan pidana internasional permanen yang independen dan berdiri di luar sistem PBB. Meskipun demikian, ICC memiliki hubungan kerjasama resmi dengan PBB, terutama dalam melaksanakan fungsi judisialnya yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Kedudukan ICC tidak berada di bawah Dewan Keamanan PBB, tetapi Dewan Keamanan dapat memiliki peran penting dalam pelimpahan kasus sebagaimana diatur dalam pasal 13 Statuta Roma. Secara kelembagaan, ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda. Struktur organisasi ICC terdiri atas 4 organ utama sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 Statuta Roma, yaitu presidensi atau kepresidenan, judicial division atau bagian judisial, Office of the Prosecutor atau kantor kejaksaan, dan registry atau kantor pendaftaran. Presidensi bertanggung jawab atas aspek administratif dan representatif pengadilan serta pengawasan terhadap kinerja bagian judisial. Judicial division dibagi menjadi 3, yaitu pre-trial division, trial division, and appeal division yang masing-masing menangani tahap pra-persidangan, persidangan utama, dan banding.
Sementara Office of the Prosecutor atau OPP memiliki tanggung jawab utama untuk menerima, menilai, dan menyelidiki kasus-kasus yang diajukan ke ICC. Lembaga ini berperan sangat penting karena menjadi gerbang utama proses penegakan hukum pidana internasional di ICC. Adapun registry bertugas menangani aspek administratif, logistik, dan bantuan hukum terhadap para pihak selama proses peradilan berlangsung. Kedudukan ICC juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan komunitas internasional untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, ICC bekerja berdasarkan prinsip consent-based jurisdiction, yaitu jurisdiksi ICC hanya berlaku terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma atau terhadap situasi yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, ICC tidak dapat secara sepihak mengadili warga negara dari negara yang bukan pihak Statuta Roma, kecuali dalam keadaan khusus di mana Dewan Keamanan merujuk situasi tersebut berdasarkan bab 6 Piagam PBB. Kedudukan ICC dalam sistem hukum internasional juga menandai kemajuan besar dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. ICC menjadi simbol komitmen global terhadap prinsip non-impunity atau tidak ada kekebalan bagi pelaku kejahatan berat. Dengan mengadili individu bukan negara, ICC menegaskan tanggung jawab pribadi atau individual criminal responsibility dalam hukum internasional. Hal ini berbeda dengan mekanisme penyelesaian sengketa antar negara yang selama ini didominasi oleh lembaga seperti International Court of Justice atau ICJ. Oleh karena itu, ICC melengkapi sistem peradilan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada tanggung jawab negara bukan individu. Yang ketiga, ruang lingkup yurisdiksi dan kompensasi ICC. Ruang lingkup yurisdiksi ICC diatur secara jelas dalam Statuta Roma, khususnya dalam pasal 5 hingga pasal 20. Yurisdiksi ICC mencakup 4 kategori utama kekerasan internasional, yaitu kejahatan genosida atau genosid, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keempat kategori ini dianggap sebagai pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional yang mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan umat manusia. Pasal 6 Statuta Roma menjelaskan bahwa genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, misalnya dengan membunuh anggota kelompok tersebut, menimbulkan penderitaan berat, atau memaksa kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok itu. Sementara pada pasal 7 mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup tindakan seperti pembunuhan, perbudakan, deportasi, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, serta tindakan yang secara tidak manusiawi lainnya yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Adapun kejahatan perang sebagaimana diatur dalam pasal 8 mencakup pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan hukum perang lainnya, termasuk serangan terhadap penduduk sipil, penggunaan anak-anak sebagai tentara, atau penyiksaan terhadap tawanan perang. Terakhir, kejahatan agresi yang diatur dalam pasal 8 bisa meliputi tindakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain yang bertentangan dengan piagam PBB. Jurisdiksi ICC memiliki 3 dimensi utama, yaitu jurisdiksi administratif atau berdasarkan jenis kejahatan, berdasarkan pelaku, berdasarkan waktu. Nah, jurisdiksi ratione materi mengacu pada keempat kategori kejahatan yang telah disebutkan di atas. Jurisdiksi ratione persone berarti ICC hanya berwenang mengadili individu, bukan negara atau organisasi. Sementara jurisdiksi ratione temporis berarti ICC itu hanya dapat mengadili kejahatan yang terjadi setelah 1 Juli 2002, yaitu tanggal berlakunya Statuta Roma. Selain itu, jurisdiksi ICC juga bersifat komplementari terhadap jurisdiksi nasional. Artinya, ICC tidak akan bertindak jika suatu negara bersedia dan mampu secara sungguh-sungguh mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut di pengadilan nasionalnya. Prinsip ini dimaksudkan untuk menghormati kedaulatan negara dan mencegah ICC menjadi pengadilan yang mendominasi sistem hukum nasional. Namun, jika negara bersangkutan terbukti tidak mau ataupun tidak mampu menjalankan penuntutan secara efektif, maka ICC dapat mengambil alih jurisdiksi tersebut. Keempat, mengenai mekanisme pelimpahan kasus ke ICC.
Proses pelimpahan kasus ke Mahkamah Pidana Internasional diatur secara tegas dalam Statuta Roma 1998, khususnya dalam pasal 13 hingga pasal 15. Mekanisme ini menjadi kunci bagi ICC untuk menentukan bagaimana sebuah perkara dapat masuk ke yurisdiksinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada 3 cara utama suatu kasus dapat dibawa ke hadapan ICC. Pertama, melalui rujukan oleh negara pihak atau state referral, di mana suatu negara yang meratifikasi Statuta Roma dapat menyerahkan kasus pelanggaran berat yang terjadi di wilayahnya atau melibatkan warganya kepada mahkamah. Rujukan ini mencerminkan keinginan politik dan komitmen hukum suatu negara dalam mendukung penegakan hukum internasional, serta menjadi bukti nyata bahwa mekanisme hukum nasional tidak cukup atau tidak mampu untuk mengadili pelaku kejahatan internasional berat. Kedua, pelimpahan dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Security Council Referral berdasarkan bab 7 Piagam PBB. Dalam situasi ini, Dewan Keamanan dapat menyerahkan suatu kasus pada ICC apabila dianggap bahwa kejahatan tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Contoh yang paling dikenal adalah pelimpahan kasus Darfur di Sudan pada tahun 2005 dan situasi di Libya pada tahun 2011. Melalui resolusi Dewan Keamanan, ICC memperoleh yurisdiksi bahkan terhadap negara yang belum menjadi pihak Statuta Roma, karena kewenangan tersebut bersumber dari otoritas Dewan Keamanan yang bersifat mengikat bagi seluruh negara anggota PBB. Meskipun demikian, pelimpahan oleh Dewan Keamanan sering dikritik karena syarat dengan pertimbangan politik dan kepentingan negara-negara besar yang memiliki hak veto. Ketiga, mekanisme pelimpahan dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ICC yang sekarang itu proprio motu yang bertindak atas inisiatifnya sendiri. Sesuai dengan pasal 15 Statuta Roma, dalam hal ini, jaksa dapat memulai penyelidikan jika terdapat informasi yang kredibel mengenai adanya kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi mahkamah. Namun, langkah ini tidak dapat dilakukan secara sepihak karena jaksa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pre-trial chamber untuk memastikan bahwa bukti permulaan cukup dan kriteria jurisdiksi telah terpenuhi. Mekanisme ini menjadi inovasi penting dalam sistem peradilan pidana internasional karena memberikan ruang bagi ICC untuk bertindak independen tanpa harus menunggu rujukan dari negara atau Dewan Keamanan, sehingga memperkuat sifat impartiality dan independensi mahkamah. Dalam praktiknya, proses pelimpahan kasus ke ICC tidak serta-merta mengarah pada penyelidikan penuh. Jaksa penuntut umum harus melalui beberapa tahapan awal, termasuk analisis terhadap jurisdiction, admissibility, dan interest of justice. Analisis jurisdiksi memastikan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam 4 kategori kejahatan yang menjadi mandat ICC, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Sementara uji admissibility memastikan bahwa kasus tersebut tidak sedang atau belum pernah diperiksa secara efektif oleh pengadilan nasional sesuai prinsip complementarity. Jika semua unsur terpenuhi, maka mahkamah dapat melanjutkan ke tahap investigasi dan penuntutan. Dengan mekanisme yang kompleks ini, ICC berupaya menegakkan keadilan dengan tetap menghormati kedaulatan negara dan prinsip hukum internasional. Selain 3 jalur utama pelimpahan sebagaimana diatur dalam pasal 13 hingga pasal 15 Statuta Roma, setiap kasus yang diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional harus memenuhi prinsip-prinsip hukum tertentu agar memiliki legitimasi yang sah menurut hukum internasional. Salah satu prinsip penting yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan jurisdiksi atau jurisdiction link antara tindakan kejahatan yang terjadi dengan negara pihak Statuta Roma. Misalnya, apabila kejahatan dilakukan di wilayah suatu negara pihak atau pelakunya merupakan warga negara yang telah meratifikasi statuta tersebut. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa ICC tidak bertindak di luar batas kewenangannya, terutama terhadap negara yang belum menjadi anggota. Namun, dalam praktiknya sering muncul perdebatan mengenai batas jurisdiksi ini, terutama dalam kasus lintas batas atau ketika kejahatan terjadi di wilayah yang status kenegaraannya masih diperselisihkan. Tahapan berikutnya dalam pelimpahan kasus adalah pemeriksaan pendahuluan atau preliminary examination oleh jaksa penuntut umum ICC. Pada tahap ini, jaksa menilai apakah terdapat dasar yang masuk akal untuk memulai penyelidikan resmi. Penilaian mencakup pemeriksaan terhadap bukti awal, kesesuaian jurisdiksi, serta prinsip admissibility
yakni apakah kasus tersebut dapat diterima di ICC atau masih bisa ditangani oleh sistem hukum nasional. Proses ini kerap memakan waktu lama, sebagaimana terjadi pada kasus di Filipina dan Afghanistan, di mana jaksa harus menilai situasi politik dan kapasitas sistem peradilan domestik terlebih dahulu. Melalui mekanisme ini, ICC memastikan bahwa setiap langkah penyelidikan dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan menunjukkan adanya cukup bukti, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan pada pre-trial chamber untuk membuka penyelidikan resmi. Pre-trial chamber berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan jaksa agar setiap langkah tetap sesuai batas kewenangan dan bebas dari kepentingan politik. Pada tahap ini, ICC dapat bekerja sama dengan negara pihak untuk memperoleh bukti tambahan, memanggil saksi, atau mengeluarkan surat perintah penangkapan. Setelah mendapatkan persetujuan, kasus akan masuk ke tahap penyelidikan penuh ataupun investigation, di mana jaksa memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menyusun dakwaan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab. Proses ini menunjukkan bahwa pelimpahan perkara ke ICC bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan rangkaian hukum yang ketat dan terukur untuk menjamin tegaknya keadilan internasional. Dalam tatanan praktik, mekanisme pelimpahan kasus ke ICC tidak jarang dihadapkan pada hambatan politik, hukum, dan teknis. Beberapa negara pihak enggan bekerja sama karena tekanan politik domestik maupun kepentingan strategis. Sementara negara non-pihak menolak jurisdiksi ICC dengan alasan kedaulatan. Sebagai contoh, Amerika Serikat menolak jurisdiksi ICC terhadap warganya dan bahkan mengesahkan American Service Member Protection Act tahun 2002 untuk mencegah personel militernya disidangkan di ICC. Meski demikian, keberadaan berbagai mekanisme pelimpahan tetap memberi ruang bagi ICC untuk menjalankan mandatnya secara efektif dalam konteks global yang kompleks, dengan tujuan utama memastikan bahwa pelaku kejahatan berat terhadap kemanusiaan tidak dapat menghindar dari tanggung jawab hukum internasional. Yang kelima, peran ICC dalam penyelesaian sengketa dan pengakuan hukum internasional. Mahkamah Pidana Internasional memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyelesaian sengketa internasional, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia. Meskipun ICC tidak secara langsung berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar negara seperti Mahkamah Internasional atau ICJ, keberadaannya memberikan dimensi baru dalam upaya menjaga perdamaian dunia melalui mekanisme pertanggungjawaban individu. Dengan menuntut dan menghukum para pelaku kejahatan berat, ICC secara tidak langsung membantu mengurangi potensi konflik berulang, mendorong rekonsiliasi nasional, serta memperkuat supremasi hukum dalam komunitas internasional. Prinsip yang dipegang ICC adalah bahwa perdamaian sejati tidak dapat tercapai tanpa keadilan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan tanpa akuntabilitas. Sekali lagi, ICC sangat memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip komplementari, di mana mahkamah hanya bertindak jika sistem hukum nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan berat. Dengan prinsip ini, ICC tidak menggantikan jurisdiksi nasional, melainkan memperkuatnya. Melalui mekanisme preliminary examination, ICC dapat mendorong negara-negara untuk memperbaiki sistem peradilannya agar mampu menindak pelaku kejahatan secara domestik. Dalam banyak kasus, keberadaan ICC telah mendorong reformasi hukum nasional, pembentukan pengadilan ad hoc, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas. Dalam konteks ini, ICC bukan hanya instrumen penghukuman, melainkan juga alat diplomatik dalam moral yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. ICC juga berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa internasional dengan memberikan rasa keadilan kepada korban. Melalui Trust Fund for Victims, ICC menyediakan kompensasi dan pemulihan bagi korban kejahatan internasional berat. Pendekatan berbasis korban ini membedakan ICC dari banyak lembaga internasional lainnya, karena mahkamah tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan dan rekonsiliasi sosial. Dalam jangka panjang, mekanisme ini membantu menstabilitaskan masyarakat pasca konflik dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran ICC tidak dapat dipandang semata-mata dari sisi hukum, melainkan juga sebagai instrumen kemanusiaan yang memadukan keadilan retributif dan restoratif dalam tatanan global. Kemudian yang keenam yaitu kendala dan tantangan ICC terhadap negara atau pelaku non-pihak statuta Roma. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Mahkamah Pidana Internasional adalah keterbatasan jurisdiksi terhadap negara atau individu yang berasal dari negara non-pihak
pihak Statuta Roma. Hingga kini beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan India belum menjadi pihak dalam Statuta Roma dengan alasan kekhawatiran terhadap kedaulatan nasional dan kemungkinan penyalahgunaan yurisdiksi oleh ICC. Ketidakterlibatan negara-negara tersebut menyebabkan adanya celah besar dalam cakupan yurisdiksi ICC karena banyak konflik besar di dunia justru melibatkan negara-negara tersebut atau sekutu-sekutunya. Dalam situasi seperti ini, ICC hanya dapat ditindak jika Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tersebut, atau jika kejahatan dilakukan di wilayah negara yang merupakan pihak Statuta Roma. Kendala lainnya terletak pada aspek penegakan putusan. ICC tidak memiliki kekuatan eksekutorial sendiri untuk menangkap atau menahan pelaku kejahatan, melainkan tergantung pada kerja sama negara pihak. Banyak contoh ketika Mahkamah mengeluarkan surat perintah penangkapan, tetapi negara-negara menolak melaksanakan karena alasan politik atau hubungan diplomatik. Kasus paling menonjol adalah terhadap Omar al-Bashir, mantan presiden Sudan, yang selama bertahun-tahun tetap bebas bepergian ke beberapa negara Afrika meskipun telah berstatus buronan ICC. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ICC tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukumnya, tetapi juga oleh kemauan politik negara-negara untuk menegakkannya. Kelemahan dalam mekanisme enforcement ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan internasional yang sejati. Selain kendala yurisdiksi dan penegakan, ICC juga menghadapi kritik mengenai bias dan politisasi. Beberapa negara menuduh bahwa ICC terlalu fokus pada kasus-kasus dari benua Afrika, sehingga muncul persepsi bahwa mahkamah bersifat selektif dan tidak adil. Kritik ini mendorong sejumlah negara Afrika untuk mempertimbangkan penarikan diri dari Statuta Roma. Namun di sisi lain, banyak pula korban dan masyarakat sipil di negara-negara tersebut yang justru melihat ICC sebagai satu-satunya harapan untuk memperoleh keadilan. Ketegangan antara aspek politik dan hukum inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan ICC di masa depan. Untuk mempertahankan kredibilitasnya, ICC harus mampu menunjukkan independensi dan objektivitasnya dalam menangani setiap perkara tanpa pandang bulu terhadap pelaku, negara, dan posisi politiknya. Untuk itu, dalam mengatasi keterbatasan yurisdiksi terhadap negara-negara yang belum menjadi pihak Statuta Roma, maka Mahkamah Pidana Internasional perlu memperluas jaringan kerjasama hukum dan diplomatik melalui instrumen perjanjian internasional baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendorong negara-negara non-pihak untuk menandatangani non-kesepahaman Memorandum of Understanding atau perjanjian kerjasama sementara terkait penyerahan tersangka dan penukaran informasi. Selain itu, ICC juga dapat memperkuat koordinasi dengan Dewan Keamanan PBB agar pelimpahan kasus dapat memiliki legitimasi yang lebih luas, khususnya dalam situasi yang mengancam perdamaian dunia. Langkah-langkah diplomatik semacam ini akan memperkuat legitimasi ICC di kancah global, sekaligus menunjukkan bahwa mahkamah dapat beroperasi secara eksklusif di luar batas keanggotaan formal Statuta Roma. Dalam hal pelaksanaan putusan, solusi yang dapat ditempuh adalah memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional melalui peningkatan koordinasi antara ICC, negara-negara pihak, dan organisasi regional. Mengingat ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, kerjasama dengan lembaga seperti Interpol dan pasukan penjaga perdamaian PBB menjadi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan surat perintah penangkapan atau eksekusi putusan. Pembentukan unit kerjasama penegakan bahwa koordinasi Assembly of States Party juga dapat menjadi langkah strategi guna
mengoptimalkan pelaksanaan mandat ICC. Dengan hukuman tersebut, Mahkamah dapat memastikan bahwa keputusan hukumnya tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki kekuatan implementatif yang nyata di lapangan. Terkait tuduhan bias dan politisasi dalam proses penegakan hukum, ICC dapat melakukan reformasi kelembagaan dan peningkatan akuntabilitas internasional. Salah satu langkah konkret adalah memperkuat sistem pengawasan terhadap proses seleksi perkara agar tetap objek dan bebas dari pengaruh politik. Pembentukan Dewan Pengawasan dan Komisi Etik independen yang memantau kinerja jaksa penuntut umum dan para hakim dapat menjaga integritas institusional mahkamah. Di samping itu, ICC perlu memperluas fokus penegakan hukumnya di kawasan lain di luar Afrika seperti di Timur Tengah, Ukraina, dan Myanmar. Untuk menunjukkan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum internasional, dengan demikian ICC dapat memulihkan kredibilitasnya sebagai lembaga dan menjunjung tinggi keadilan universal tanpa diskriminasi. Sementara itu, guna mengatasi lemahnya dukungan politik dari negara-negara tertentu, ICC dapat memanfaatkan diplomasi hukum internasional sebagai syarat untuk membangun kesadaran global tentang pentingnya akuntabilitas. Melalui partisipasi aktif dan forum-forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Dewan HAM, dan organisasi regional, ICC dapat memperluas dialog serta kerjasama dengan negara-negara anggota. Selain itu, melibatkan peran masyarakat sipil, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat internasional juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat dukungan moral dan politik terhadap yurisdiksi ICC. Dengan strategi kolaboratif tersebut, Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai katalisator bagi pembentukan tata hukum internasional yang lebih adil, transparan, dan efektif. Kemudian ada prospek dan relevansi ICC dalam tata hukum internasional modern. Dalam konteks hukum internasional modern, keberadaan ICC tetap memiliki relevansi yang sangat penting meskipun menghadapi berbagai tantangan. ICC mewakili evolusi dari konsep international criminal accountability, yaitu gagasan bahwa pelaku kejahatan berat terhadap kemanusiaan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Dalam dunia yang semakin terhubung dan transparan, tekanan dari masyarakat internasional terhadap akuntabilitas semakin kuat, dan ICC menjadi simbol dari upaya kolektif untuk menegak norma kemanusiaan universal. Seiring perkembangan kesadaran global tentang hak asasi manusia, ICC berpotensi memperluas pengaruhnya sebagai lembaga hukum global yang tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan melalui efek jerah dan pendidikan hukum internasional. Di sisi lain, prospek ICC juga ditentukan oleh kemampuannya berdasarkan terhadap tantangan geopolitik dan teknologi. Dalam era digital, kejahatan internasional tidak hanya terjadi dalam bentuk tradisional seperti perang atau genosida, tetapi juga mencakup kejahatan siber, penyebaran disinformasi untuk tujuan perang, sehingga eksploitasi ekonomi dalam konflik bersenjata. Meskipun Statuta Roma belum secara eksplisit mengatur kejahatan semacam itu, perkembangan doktrin hukum internasional memberi peluang bagi ICC untuk memperluas interpretasi jurisdiksi. Selain itu, kerjasama dengan organisasi regional seperti Uni Afrika, Uni Eropa, dan ASEAN dapat memperkuat legitimasi serta efektivitas ICC dalam menjalankan mandatnya di tingkat global. Keberlanjutan ICC di masa depan sangat bergantung pada reformasi internal dan dukungan politik dari negara-negara pihak. ICC perlu memperkuat transparansi, efisiensi prosedural, dan komunikasi publik agar tidak dianggap sebagai lembaga yang lamban dan birokratif. Selain itu, peningkatan kerjasama teknis dalam pengadilan nasional akan memperkuat prinsip complementarity, sehingga keadilan tidak selalu harus dikejar di tingkat internasional, tetapi dapat ditegakkan di tingkat nasional
dengan standar hukum yang sama. Dengan langkah-langkah tersebut, ICC dapat mempertahankan peran strategisnya sebagai penjaga terakhir keadilan global dan simbol kesepakatan dunia bahwa kejahatan berat terhadap kemanusiaan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Selain penguatan kelembagaan dan kerjasama antar negara, fungsi edukatif serta preventif ICC menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan dalam konteks hukum internasional masa kini. Mahkamah tidak hanya berperan sebagai institusi peradilan yang menegak hukum, tetapi juga sebagai wadah pembentukan kesadaran global mengenai tanggung jawab individu terhadap pelanggaran berat kemanusiaan. Melalui publikasi putusan, penyelenggaraan pelatihan hukum, serta kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian internasional, ICC dapat berperan sebagai pusat pembelajaran hukum pidana internasional yang mendorong munculnya generasi baru pakar hukum dan pembuat kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan universal. Pendekatan ini memperkuat fungsi pencegahan deference effect ICC dengan menumbuhkan kesadaran hukum serta mendorong negara-negara untuk menyesuaikan perangkat hukumnya dengan standar yang ditetapkan dalam Statuta Roma. Lebih jauh lagi, relevansi ICC di masa depan bergantung pada kemampuannya merespon dinamika global yang terus berkembang. Dalam negara yang ditandai oleh perubahan geopolitik, meningkatnya konflik bersenjata regional serta pesatnya kemajuan teknologi digital, bentuk kejahatan internasional mengalami transformasi yang semakin kompleks. Tantangan baru seperti kejahatan lingkungan, kejahatan siber, dan manipulasi informasi dalam konteks konflik modern menuntut perluasan cakupan yurisdiksi serta inovasi hukum di tubuh ICC. Oleh karena itu, pengembangan norma dan instrumen hukum yang mampu menjangkau kejahatan-kejahatan non-tradisional menjadi langkah strategis agar ICC tepat, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, Mahkamah dapat mempertahankan perannya sebagai institusi utama dalam memastikan penegakan keadilan dan perlindungan kemanusiaan di tingkat global. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari ICC dalam penyelesaian internasional. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.